Perkenalkan, nama saya Angelia Maya Jama dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Psikologi. Dan hari ini saya akan membahas tentang apa itu kesadaran dari psikologi kognitif. Kesadaran adalah suatu keadaan mental yang kompleks di mana individu dapat merasakan, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Searle, 1992, kesadaran adalah pengalaman subjektif yang melibatkan persepsi, pikiran, dan perasaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran bukan hanya sekedar keadaan bangun, tetapi juga mencakup berbagai aspek kognitif dan emosional yang membentuk pengalaman individu. Kesadaran memiliki fungsi biologis dan sosial. Contohnya, ia memungkinkan kita untuk memproses informasi, memilih tindakan, merencanakan prioritas, belajar dan beradaptasi pada informasi yang baru, dan seterusnya. Nah, adapun penyebab penurunan kesadaran adalah kondisi di mana individu mengalami penurunan kemampuan untuk merespon rangsangan dari lingkungan, yang dapat berkisar dari kebingungan ringan hingga koma. Salah satu penyebab utama penurunan kesadaran adalah cedera otak. Cedera ini dapat terjadi akibat trauma fisik seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, atau benturan keras. Dalam konteks jurnal In Search of an Integrative Method to Study Unconscious Processing, menurut Lame 2020, sebuah klasifikasi atau pandangan tentang tahapan pemrosesan visual yang berkaitan dengan kesadaran. Dari kutipan ini, dapat disimpulkan bahwa sebuah model atau kerangka kerja yang membagi pemrosesan visual menjadi beberapa tahapan atau keadaan berdasarkan tingkat kesadaran, yaitu yang pertama, fully unconscious state, keadaan sepenuhnya tidak sadar. Ini adalah ketika stimulus berada di bawah ambang batas objektif visibilitas, artinya tidak ada diskriminasi yang terukur. Kedua, subjectively unconscious state, keadaan tidak sadar secara subjektif. Ini terjadi ketika ada pemrosesan stimulus yang terukur, tetapi individu secara subjektif melaporkan tidak melihat stimulus tersebut. Dan yang ketiga, subjectively conscious state, keadaan sadar secara subjektif. Ini adalah ketika stimulus melampaui kedua ambang batas, baik secara objektif terdeteksi maupun secara subjektif dilaporkan sebagai terlihat. Adapun implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pendidikan. Membantu guru memahami tingkat pemahaman siswa dan menyusun metode belajar yang lebih efektif dan emosional. Kedua, kesehatan. Meningkatkan penanganan pasien dengan gangguan kesadaran dan mendorong kesadaran masyarakat tentang pencegahan cedera otak. Dan yang ketiga, sosial dan nasionalisme, yaitu mendorong rasa tanggung jawab sosial, toleransi, dan cinta tanah air melalui kesadaran kolektif. Dan yang keempat, teknologi, mendukung pengembangan AI dan inovasi berbasis pemahaman cara kerja kesadaran manusia. Dan yang kelima, produktivitas, membantu individu membuat keputusan lebih baik, fokus, dan efisien dalam bekerja. Kesimpulannya, kesadaran merupakan aspek mental yang kompleks dan fundamental dalam kehidupan manusia, mencakup persepsi, pikiran, dan perasaan yang memungkinkan individu memahami dan merespon lingkungan. Pemahaman tentang kesadaran termasuk tahapan pemrosesan visual menurut Lame 2020, memberikan wawasan penting dalam berbagai bidang. Dalam praktik sehari-hari, hal ini berdampak besar pada pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, pengembangan teknologi, dan produktivitas kerja. Dengan meningkatkan kesadaran secara individu maupun kolektif, bangsa Indonesia dapat membentuk masyarakat yang lebih cerdas, sehat, inovatif, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan nasional secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih.